Nega Podcast. Pahlawan Teladanku. Halo Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Kembali lagi bersama saya Tata akan menemani kalian semua di episode podcast berikutnya. Oke teman-teman, hari ini untuk mengenang para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, podcast hari ini khusus dibuat untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November bersama guru sejarah kita, Pak Suparno. Halo Pak, apa kabar? Baik. Bagaimana keseharian Pak Suparno akhir-akhir ini, Pak? Kalau keseharian itu kegiatannya hanya rutinitas itu ya. Ya. Kegiatannya pulang pergi Surabaya, kemudian Sumberjo. Sekolah kita. Kemudian melakukan aktivitas, selesai pulang gitu. Oke. Aktivitas sehari-harinya itu. Iya. Karena cuma guru. Ya, Surabaya itu rumahnya Pak Suparno ya, rumah asli. Rumah asli Surabaya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya Pak. Menurut Bapak sendiri nih, Hari Pahlawan tuh maknanya apa sih buat kita anak muda sekarang, Pak? Untuk memaknai Hari Pahlawan itu luas ya ini. Ya. Maknanya kan macam-macam. Jadi untuk makna untuk kehidupan yang ala kekinian itu adalah paling tidak kita itu bisa memberikan rasa semangat patriotisme dan nasionalisme. Dalam arti apa? Itu karena semangat yang dianggap, kalau kamu tadi bilangnya jargonnya itu ya. Jargonnya adalah semangat patriot dan nasionalisme, di mana para pahlawan pada waktu itu rela mengorbankan segala yang dipunyai termasuk nyawanya demi untuk mendapatkan Kemerdekaan. sebuah hak kemerdekaan. Iya. Maka ini merupakan suatu hal yang harus diwariskan kepada generasi penerus, Iya. termasuk kalian seperti pelajar itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Pahlawan nih Pak, itu kan pasti ada sejarahnya ya Pak. Boleh nggak Pak Suparno ceritain sedikit tentang sejarah terjadinya Hari Pahlawan 10 November ini? Untuk sejarah bisa diceritakan itu, tapi secara leksikalnya saja ya. Iya. Nanti secara konteks keseluruhannya itu panjang nanti ceritanya. Iya. Ini untuk peristiwa 10 November itu awal mulanya itu dari kekalahan Jepang ya. Kekalahan Jepang itu 14 Agustus 45 kalah. Dengan kekalahan Jepang tadi akhirnya sekutu kan menang. Iya. Nah, dengan kemenangan sekutu tadi akhirnya pihak sekutu mengirimkan pihak penjajah apa istilahnya itu untuk menciptakan sebuah keamanan di negara sengketa. Akhirnya turutlah tentara sekutu yang diwakili Inggris. Iya, Amerika. Nah, Inggris pada waktu itu berkedudukan di Singapura. Nah, akhirnya Inggris datangan Inggris ke Indonesia 27 Oktober 45 diboncengi oleh tentara Belanda. Iya. Nah, Belanda mempunyai kemauan untuk menjajah ulang atau menjajah kembali Indonesia. Maka terjadilah sebuah pertikaian awal. Kemudian Inggris kemudian juga terbentur dengan kepentingan Belanda tadi. Akhirnya di bawah pimpinan Malabe, Inggris memaksa rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Iya. Nah, pemuda Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo dan Gubernur Suryo tidak mau menyerahkan. Maka terjadilah baku hantam sampai akhirnya di jembatan Petekan sampai ke Jembatan Merah itu. Iya, Jembatan Merah. Akhirnya terjadi peristiwa 10 November. Itu peristiwa heroik yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo dan Gubernur Suryo. Itu kurang lebih itu latar belakangnya di itu. Jadi 10 November itu sejarah yang terjadi di Surabaya gitu ya Pak? Ya. Oh. Kalau Pak Suparno lihat-lihat nih, nilai-nilai kepahlawanan yang penting banget buat kita jaga itu apa? Nilai kepahlawanan itu ya yang patut kita teruskan dan teladan itu ya jiwa dan nilai pengorbanan. Oh. Nilai pengorbanan yang akhirnya memunculkan semangat patriot dan nasionalisme tadi. Rela berkorban demi bumi pertiwi. Itu kan cinta tanah air. Iya, cinta tanah air. Cara mencintai negeri ini adalah cinta tanah air. Bagaimana kemudian kita mencintainya?
dengan bekerja keras, kalau pelajar itu dengan belajar yang giat, kemudian menindaklanjuti itu tadi apa cita-citanya, ingin membangun negeri ini lebih baik daripada yang mereka perjuangkan dulu. Iya, benar banget, Pak. Terus menurut Pak Suparno nih, gimana caranya anak muda sekarang ini bisa nunjukin semangat kepahlawanan kayak para pahlawan dulu gitu? Untuk generasi muda ya, Ya, generasi muda ini cocoknya untuk generasi penerus itu salah satu upaya mereka itu mungkin berkarya seni ya. Berkarya Contoh seni. memunculkan puisi kepahlawanan itu ya. oh ya, Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau bakti sosial supaya mengerti bahwa kehidupan itu kan membangun nilai persatuan dan kesatuan. iya, Itu yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam jiwa masing-masing generasi penerus supaya dia mempunyai nilai kesadaran nasionalisme, kemudian mempunyai rasa empati. iya, Nah, dengan rasa empati kan akhirnya dia ikut bertanggung jawab atas negeri. Iya. Itu yang perlu dititipkan kepada generasi penerus itu. iya. Kalau zaman dulu nih Pak, kan berjuangnya itu pakai senjata. Nah, kalau sekarang tuh bentuk perjuangannya itu kayak gimana, Pak? Bentuk perjuangan dalam arti apanya ini? Bentuk perjuangan anak muda untuk bisa untuk Indonesia Emas 2045 nih. Oh, Kan gitu. sama gitu. Untuk generasi mudanya yaitu tadi mempunyai rasa empati ya, Empati. ikut memiliki negeri ini, kemudian ada kesadaran diri, Iya, kemudian menjadi peran perubah daripada negeri ini, menjadi pemuda yang semangat, iya. pantang menyerah, kemudian Betul. jujur, Iya, jujur. dan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan sebuah nilai-nilai pahlawan yang perlu ditindaklanjuti atau ditumbuhkan pada diri pelajar ataupun generasi penerus. Oh, iya. Gitu. Ya, betul sekali ya Pak. Oke, kira-kira tantangan terbesar anak muda ini sekarang dalam menjaga semangat juang para pahlawan itu gimana? Menurut Pak Suparno nih. Kalau tantangan itu berat ini. Tantangan yang terbesar itu karena kan sekarang dunia kan sudah mengglobal ya. Iya, Karena sudah dengan maju. globalisasi tadi akhirnya dikhawatirkan generasi muda itu akan mempunyai penurunan nilai kebangsaan. Nah, berarti sebagai generasi muda untuk bisa menjiwai nilai-nilai kepahlawanan harus selektif ya. Selektif dengan era yang penuh dengan global. Contoh ini ya, drama Korea itu ya. Oh, Drama iya. Korea film luar negeri itu kan akhirnya bisa menurunkan nilai dan semangat nasionalisme. Iya, Dia melupakan negeri sendiri, akhirnya dia mencintai budayanya orang lain. iya. Jadi yang perlu ditanamkan ada nilai selektivitas, kemudian empati, rasa ikut memiliki atas negeri ini supaya dia tetap mempunyai kontribusi ya terhadap negeri ini untuk membangun negeri ini lebih baik kan gitu. Iya. Itu Tapi- tantangan yang terberat itu. Tapi tetap boleh kan Pak nonton drama Korea gitu. Cuma nggak terlalu berlebihan gitu. Bolehnya boleh itu kan hak ya. Iya. Tapi yang jelas kalau kita mempunyai empati atas negeri ini, alangkah baiknya kita mengenal negeri sendiri daripada mengenal dirinya orang lain kan gitu ya. Iya. Jadi kita paling tidak generasi muda itu harus mau belajar dari sejarah besar peristiwa terjadinya negeri ini. Ya. Iya. Nah itu kan disusun dengan luar biasa itu ya, Iya. dengan jerih payah, kemudian pengorbanan jiwa, raga dan nyawa. Nah kalau kemudian dibiarkan begitu aja ya, akhirnya Sayang. rugi dong. Iya, perjuangan para pahlawan yang dulu itu sia-sia. Ya sia-sia. Kalau Pak Suparno sendiri nih, ada nggak sih sosok pahlawan yang menginspirasi Pak Suparno gitu? Kalau sosok pahlawan, ya hampir semua pahlawan memberikan sosok pada figur seorang guru sejarah ya. Iya, Contoh ini, peran daripada NCC Soekarno. iya, NCC Soekarno tidak berjuang, tapi dia sebagai diplomatik yang luar biasa, yang dipercaya ya, yang mampu berjuang tanpa senjata tetapi melalui sebuah organisasi. Kan beliau akhirnya kan dijadikan sebagai proklamator ini. Iya, Kan sosok teladan yang luar biasa itu. iya, Seorang sama. orator yang baik, pemimpin yang baik, walaupun dalam akhirnya
yang namanya politik seperti terjadilah sebuah penggeseran dan sebagainya. Ya, organisasi yang dimaksud Pak Suparno barusan itu organisasi BPUPKI itu? Bukan, dalam arti ini Soekarno sebelum menjabat sebagai presiden kan seorang organisator dalam PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia kan organisasi yang dipergunakan oleh Soekarno untuk memperkenalkan nama Indonesia. Iya. Nah, itu akhirnya diperjuangkan lewat situ. Nah, kemudian didukung dengan perjuangan secara fisik oleh orang-orang yang memang berkomitmen di situ. Jadi berjuang itu ada dua macam. Ada yang berjuang lewat pena, ada yang berjuang lewat otak, ada yang berjuang lewat fisik. Nah, akhirnya ketiganya itu dijadikan satu, akhirnya menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Sekolah tuh bisa ngelakuin apa aja sih Pak biar makin ngerti dan ngehargain jasa pahlawan? Untuk sekolah? Ya, sekolah bisa melakukan apa aja buat muridnya biar ngerti dan menghargai jasa para pahlawan kita dulu. Itu harus adanya sebuah kerjasama ini ya. Contoh, mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam sebuah kurikulum. Contoh, menumbuhkan sebuah karakter. Karakter itu sebenarnya apa? Karakter itu kan merupakan suatu kebaikan-kebaikan yang muncul dalam diri. Itu perlu dieksplos. Kemudian wujudnya apa? Leadership, latihan kepemimpinan dalam contoh kalau di sini OSIS ya. Iya, Nah, OSIS. itu perlu dikenakan itu. Kemudian jiwa sosial perlu ditanamkan. Jiwa sosial berarti kan contoh OSIS melakukan NSI kepemimpinan, kemudian wujudnya diwujudkan dalam bentuk bakti sosial. Iya. Untuk mengurai dalam setiap bentuk kesulitan daripada masyarakat. Contoh, faktor kemiskinan. Iya. Miskin, bansos ya. Iya. Seperti itu kan teladan itu ya. Teladan yang mungkin bisa dikembangkan melalui sekolah. Terus kemudian di samping itu mungkin teman-teman guru atau rekan-rekan guru yang sejawat dengan saya atau yang mempunyai mata pelajaran yang normatif itu ya, itu bisa menerapkan model pembelajaran yang bisa memotivasi siswa untuk mengakui bahwa dirinya itu mampu. Contoh kalau yang saya perankan adalah role play ya, bermain peran. Iya, Bermain iya. peran. Jadi kalau dia diberikan peran berarti kan dia tahu karakteristiknya seperti apa. Iya. Akhirnya mewujudkan adanya sebuah jiwa kepemimpinan pada dirinya karena tumbuh. Seperti itu kurang lebih. Oke. Peran daripada sekolah seperti itu. Jadi dikembalikan kepada penanaman karakter melalui sebuah implementasi nilai-nilai luhur di dalam sebuah kurikulum sekolah. Oke, baik. Sangat rinci ya Pak penjelasannya. Menurut Pak Suparno sendiri nih, kira-kira kita sebagai pelajar nih ya bisa ngelakuin hal kecil apa biar tetap nyimpen semangat kepahlawanan di diri kita sendiri gitu. Itu tetap semangat untuk menjiwai nilai-nilai luhur. Semangat. Nilai luhur, kemudian nilai juang, nilai kebersamaan, persatuan, kemudian utamanya adalah mengembangkan nilai patriotisme dan nasionalisme dalam diri kita itu. Ya. Contoh kalau pelajar itu, nilai patriotisme dan nasionalisme apa? Semangat belajar. Semangat belajar, Semangat jujur, disiplin. Disiplin itu. Ya. Itu merupakan sebuah yang harus dilakukan contoh kecil Iya. bagi pahlawan-pahlawan sekarang untuk meneruskan cita-cita daripada para pendahulu kita. Iya. Ya. Oke. Terakhir deh Pak, Bapak ada pesan nggak buat anak muda zaman sekarang biar tetap semangat berjuang? Kalau pesan itu ada aja, ya pesannya gini. Kalau sebagai pelajar, belajarnya yang giat, Ya. pantang menyerah, Pantang menyerah. jangan cepat mengeluh. Ada sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya itu ya. Iya. Terus kemudian tetap semangat menjadi warga negara yang baik. Ya. Jadi bertanggung jawablah sebagai warga negara yang baik, kemudian sebagai warga yang baik. Kalau menjadi murid, jadilah murid yang menjadi panutan ya, Iya. panutan daripada kalau ini kan ada level 1, 2, 3. Ya. Level 1 itu menghormati yang tua, kemudian yang muda, kemudian menghormati lagi yang kakak tingkatnya dan seterusnya itu. Itu merupakan salah satu pesan ya, pesan yang perlu disampaikan untuk menjiwai nilai-nilai daripada kepahlawan, terutama nilai kejujuran. Nilai kejujuran, kemudian keyakinan, merasa
apa ya istilahnya? Yakin pada diri kita Ya, sendiri. yakin pada diri gitu. kita sendiri bahwa kita itu sebenarnya mampu untuk sebagai motorik perubah daripada zaman ini. Nah, Indonesia itu dalam tahapan sudah merdeka, tapi ada beberapa hal yang harus kita benahi kan gitu. Dan yang bisa membenahi siapa? Generasi Muda, generasi sekarang nih. Iya. Jadi yang paling penting itu nilai kejujuran dan yakin pada diri kita sendiri. Kedisiplinan juga. Disiplin juga. Oke, terima kasih Pak Suparno atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Harusnya tadi itu kita pelajaran ya Pak. Oke, ya. Tapi saya nggak jadi masuk nih apa-apa. nyiapin podcast ini. Matanya sudah nawaitul gitu. Iya. Nanti nyusul ya Pak materinya. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Sobat Nega yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Pahlawan teladanku. Nega Podcast.